Terima kasih Anda masih bersama kami di Ramadan kita, dan kali ini segmen Puasapedia sudah siap untuk menjawab pertanyaan Anda para pemirsa yang ada di rumah yang telah mengajukan pada kami di akun sosial media. Terkait dengan tema kali ini yaitu adab-adab dalam sholat berjamaah, sudah bersama kami di sini Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Ustadz, sebetulnya apa saja sih adab-adab sholat berjamaah yang sering kali dilupakan ini? Ya, kalau kita melihat sekarang di sholat tarawih berjamaah itu rata-rata mereka karena mungkin kecapean, softnya renggang. Softnya renggang, lupa untuk dirapatkan. Nah, gitu itu ya? yang sering kita lihat tuh, ibu-ibu kayak atau bapak-bapak, karena mungkin sholat tarawih kan lama tuh, capek, kemudian nggak merapikan lagi. Terlebih gitu. kalau bawa anak kecil. Nah, apalagi bawa anak kecil, nanti kita ada hukumnya tersendiri. Dalam Islam sebetulnya boleh. Rasulullah pernah mengajak cucunya sampai digendong, kan begitu. Kemudian, dan ini menjadi pembahasan ulama, apakah boleh diajarin agar apa nanti menjadi besar itu terbiasa untuk sholat berjamaah ke masjid, jangan hanya di rumah, kan begitu. Karena sholat berjamaah di masjid jauh lebih baik, pahalanya lebih besar, 27 kali lipat gitu ya. Bahkan hukumnya ulama itu ada mengatakan wajib, fardhu ain. Imam Hambali mengatakan fardhu, karena apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah sampai mau membakar rumah orang yang nggak mau ke masjid. Orang yang tidak mau ke masjid padahal Sampai jaraknya mungkin dekat begitu ya? Betul, entah dekat atau enggak, tapi ini kan Rasulullah sampai pentingnya, terus kemudian sampai mau membakar, walaupun akhirnya tidak dilaksanakan. Sehingga ulama mengatakan ada yang fardu ain, tetapi mayoritas ulama enggak, ada yang sampai fardu kifayah. Fardu kifayah, Ya, artinya dianjurkan begitu ya? Kalau sudah ada yang jamaah, yang lain nggak apa-apa. Oke, Nah, baik. gitu, minimal itu. Baik, Ustadz, kita akan menjawab pertanyaan dari Baik, para pemirsa yang ada insyaallah. di rumah yang sudah mengajukan pada kami di akun sosial media. Kita lihat pertanyaan pertama. Ini dia. Apakah sholat saya sah jika ada jamaah yang tidak merapatkan shaf di samping saya atau ada yang melangkah di depan saat sholat? Ini sering terjadi saat sholat tarawih di bagian perempuan nih, Ustadz. Nah, persis tadi kita omong di depan nih. Ini ada dua masalah. Yang pertama tidak merapatkan shaf, yang kedua kalau ada orang lewat. Jumhur ulama memang mengatakan rapatnya shaf itu bukan wajib, tetapi adalah kata Imam Nawawi bahkan menukil istihbabu ta'dilis shaf. Itu istihbab, sunnah. Jadi seorang imam ketika mau memimpin jamaah itu disunnahkan merapatkan, mengingatkan makmum. Jadi rapat dan lurusnya shaf itu ya memang tidak sampai membatalkan sholat, tetapi ini adalah fadilah, keutamaan jamaah. Keutamaan dalam berjamaah Betul. tentunya juga mempengaruhi kehusyuan sholat atau tidak nih, Ustadz? Betul, karena hadis Rasulullah begini kan, tarassu sufufakum, luruskan dan rapatkan. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, dalam riwayatnya min tamamis shalah. Rapat dan lurusnya shaf itu dari sempurnanya sholat. Jadi kalau sempurnanya kan tidak membatalkan, kan begitu. Kemudian yang kedua, apakah mempengaruhi jamaah? Bisa. Karena orang kalau misalnya jamaah itu kan mau bertemu nih antara apa ini namanya, pundak-pundak kan gitu. Kalau dia lowong, kata ulama nanti diganggu banyak hal. Ada yang ganggu setan, ada yang ganggu. Bener, kalau setan Ramadan nggak ada. Tetapi jadi nggak khusyuk karena jauh. Justru karena merapatkan shaf itulah jadi hati nyambung, lebih kuat untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian yang kedua masalah orang yang lewat. Orang yang lewat karena ada space tadi tuh, Ustadz. Iya, ada yang lewat di sampingnya atau depannya. Betul. Ini ulang mengatakan kalau ada kita sholat orang lewat di depannya itu wajib dilarang, di stop. Di stop. Kalau misalnya dengan tangan sampai kita stop begini, karena perintah hadis dalam keadaan sholat. Betul, karena hadisnya Rasulullah kalau ada orang lewat dia itu halangin dia. Tidak boleh persis di depannya begitu. Betul. Fa in aba, kalau masih ngotot, fal yuqatilhu, hadisnya itu hendaklah dia menyetop dengan tegas. Kalau bahasa terjemah letternya itu bunuh dia. Nah, artinya apa sebetulnya? Saking pentingnya jangan lewat depan orang sholat. Karena Rasul mengatakan barang siapa mengetahui bahwa dosanya orang lewat depan sholat itu akan tidak diterima 40. Itu riwayat ulama mengatakan 40 hari atau apa. Artinya apa? Saking beratnya orang lewat depan orang sholat, dosanya begitu besar. Nah gitu, makanya ini jangan sampai seringkali dilupakan begitu. Betul. Ya. Betul, memang kalau di jamaah ulama itu berbeda. Ada mengatakan kalau di jamaah boleh
Karena terpaksa, misalnya dia punya hajat, nggak ada waktu, nggak ada tempat lain, jalan lain, maka boleh lewat depan orang. Mungkin disiasati juga dengan dipenuhi dulu untuk syaf yang bagian depan gitu Betul, ya. ini seandainya terpaksa dia softnya di Baik. depan, ada hajat keluar ya, dia harus keluar. Kita ke pertanyaan kedua nih Ustadz. Betul. Ayah saya jarang sekali menjadi imam saat sholat untuk keluarganya dan lebih sering berjamaah di masjid. Apakah memang menjadi jamaah di masjid itu lebih baik Ustadz dibanding dengan menjadi imam di keluarganya sendiri? Ya, begini nih, kan kita memang tahu pahala berjamaah itu luar biasa, afdoliyahnya luar biasa. Nah, perintah berjamaah ini itu dikhususkan kepada kaum laki-laki. Maksudnya ke masjid. Jamaah perempuan juga boleh. Sah. Dapat fadilah jamaah ya. Kalau perempuan dengan perempuan. Memang boleh perempuan berjamaah di belakang laki-laki. Nah, seorang ayah afdolnya kemana? Ke masjid. Afdolnya ke masjid, baik. Terus bagaimana dengan Anak-anaknya dan juga istrinya? Nah, kalau anaknya itu laki-laki, Bisa mengimami di rumah begitu ya? Enggak, Atau diajak diajak. ke masjid juga? terus di rumah siapa? Istrinya. Istrinya nggak apa-apa sendirian. Walaupun ulama mengatakan istri boleh diajak ke masjid. Asal ada ridhonya suami, kemudian tidak berdandan yang melampaui batas gitu, pakai minyak wangi yang ini kayak ke mall gitu. Enggak, jangan. Ya, ini kan mau ke masjid. Baik. Nah, itu aturannya. Jadi seorang ayah itu tetap ke masjid. Baik. Jangan hanya misalnya kok nggak pernah ngurusin keluarganya gitu. Tidak. Justru seorang ayah harus ke masjid. Melakukan kewajibannya justru ya? Betul. Anaknya laki-laki diajak. Kalau perempuan sama ibunya. Baik, kita pertanyaan selanjutnya Ustadz. Baik. Kemarin saya makmum masbuk di saat sholat isya selesai dan mulai sholat tarawih. Saya harus bagaimana? Kemarin saya langsung ikut tarawih, isyanya malah belakangan atau munfarid. Ini terbalik nih. Pemirsa, sholat wajib itu harus didahulukan daripada sholat sunnah. Apalagi ini jamaah isya. Sholat isya tidak bisa dikalahkan dengan sholat tarawih. Seorang makmum masbuk terlambat, dia mendapatin misalnya imamnya ada tahiyat akhir nih. Lah, dia harus melanjutkan. Kalau dia terlambat sholat tarawih, nggak apa-apa. Karena itu justru hukumnya hanya sunnah gitu Iya ya? kan sunnah. Nanti tarawihnya kurang di belakang di sholat sendirian nggak apa-apa. Loh, justru jangan sampai sholat fardunya itu sendirian, munfarid. Nah, ini terbalik. Nah, kita harus pahamin. Jadi intinya begini, walaupun kita puasa ini juga jangan sampai mengalahkan yang fardu. Puasa jangan mengalahkan yang sunnah. Sholat fardu jangan mengalahkan yang sunnah. Contoh lain misalnya kita malam sahur nih. Ya. Sahur kita usaha macam-macam. Habis sahur ngantuk nih, ketiduran. Sholat subuhnya tertinggal. Ini salah. Sahur itu sunnah, sholat subuh itu wajib. Ini disalahin. Nah, begitu ini salah. Dibalik. Kekeliruan yang sering dilupakan Betul, begitu ya Ustadz. iya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih Ustadz. Bagaimana caranya menghitung rakaat saat terlambat sholat berjamaah dan apabila sudah masuk tahiyat akhir, tadi seperti yang disampaikan ya, apakah kita juga ikut membaca tahiyat baru melanjutkan rakaat yang tertinggal? Iya, ini namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu kaedahnya ukuran orang mendapatkan satu rakaat imam kalau dia mendapatkan rukuknya imam. Walaupun misalnya dia nggak baca Fatihah, dia datang terlambat dapat rukuknya dan dapat rukuknya itu tumak ninah. Jangan sampai dia rukuk imamnya sudah berdiri. Nah, ini namanya nggak dapat satu rakaat. Dihitung satu rakaat kalau makmum dapat rukuknya imam sama tumak ninahnya, kemudian sami Allahu liman hamidah. Contoh datang ketika imamnya mau rukuk, makmumnya langsung Allahu Akbar, langsung ikut rukuk bersama imam. Nah, itu dihitung satu rakaat. Walaupun Al-Fatihahnya tadi tertinggal. Iya, nggak apa-apa, karena ini makmum masbuk. Kaidahnya khusus. Baca Fatihahnya separuh, nggak apa-apa. Dia harus ikut imam, karena kaidahnya dari innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kita mengangkat imam untuk diikutin.
jangan sampai imam nggak kita ikutin. Nah, gitu kaidahnya. Baik, terima kasih Ustadz tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang ada di rumah. Baik. Yang sudah mengajukan melalui akun sosial media kita. Dan tetap bersama kami di Ramadan kita karena segmen selanjutnya ada 1000 rasa Ramadan untuk referensi Anda menu berbuka nanti. Tetap bersama kami.